Kami Otomedia Group, Auto.com, Carvaganza, dan juga Jikwheels.id kembali menggelar program spesial Elektria. Ini adalah program terlengkap membahas soal ekosistem mobil listrik di Indonesia. Yes, Elektria Volume 2 akan mengulik ragam produk mobil listrik berdasarkan sudut pandang kami masing-masing lewat artikel dan juga visual yang kami kemas secara menarik. Tahun ini kami menghadirkan lebih banyak mobil sampai 5 mobil listrik. Karena ini juga mengikuti perkembangan pasar mobil listrik yang semakin berkembang dengan semakin banyaknya pilihan datang ke pasar Indonesia dalam setahun terakhir. Ada Neta V, Mercedes-Benz EQS, Toyota BZ4X, Hyundai Ioniq 6, dan MG4 EV. Tentunya akan menjadi pilihan yang menarik juga untuk konsumen di Indonesia. Well, teman-teman, perlu diketahui, Elektria ini bukan ajang komparasi antar unit, melainkan kita pengen sharing bagaimana sensasi berkendara di masing-masing mobil. Nanti hasilnya bakal ditampilkan di video yang berbeda. Kami akan mengeksplorasi masing-masing kendaraan yang ikut berpartisipasi pada Elektria Volume 2 ini. Dan ini terdiri dari berbagai segmen, mulai dari city car hingga ke pasar mobil listrik premium yang diwakili oleh Mercedes-Benz EQS. Seluruh unit akan kami uji dan eksplorasi mengelilingi Jakarta, Tangerang, dan Bekasi menuju ke Bandung. Itu juga untuk menguji simulasi jalanan perkotaan. Setelah itu kita akan menuju ke Bandung dengan start dari SPKLU PLN Gambir. Dan pengujian ini akan memakan jarak tempuh sekitar 330 km dari berangkat dan juga pulang ke Jakarta. Tak hanya itu, kita juga akan mengulas mengenai tips maupun pengalaman mengisi baterai mobil EV. Nantinya kami akan jabarkan semua dan kami catat pengalaman berkendaranya dari Jakarta ke Bandung, sekaligus juga pengisian baterainya sebanyak apa sih. Nah, untuk mobil pertama, MG4 EV. Ikuti terus video ini. Oke, kita bersama dengan MG4 EV. Ini adalah mobil listrik dari Morris Garage yang katanya ber-DNA Inggris. Kita bahas dulu dari tampilannya. Kalau dilihat ini mobil punya gaya yang out of the box, ya sangat menarik. Kalau dibandingkan dengan mobil konvensional tentunya jauh banget secara desain. Terlihat lebih futuristik, keren. Tapi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil listrik yang saat ini sudah banyak beredar di tanah air, ya dapat dikatakan ia masih bisa bersaing dengan baik. Yang merupakan mobil hatchback, tentunya hatchback ini punya dimensi yang cukup mumpuni, apalagi untuk di perkotaan atau juga keluarga kecil, karena ia mampu menampung hingga 5 penumpang. Jadi mobil ini menggunakan motor listrik bertenaga 125 PS atau 123 horsepower dengan torsi tertinggi 250 Nm. Motornya sendiri ditenagai oleh baterai lithium iron phosphate yang berkapasitas 50 kWh. MG sendiri mengklaim mobil ini dapat bertualang hingga sejauh 425 km, angka yang cukup mumpuni. Kalau mau dipakai buat harian tentunya sangat oke, tidak perlu ngisi tiap hari. Ya kalau dihitung mungkin bisa untuk 4 hari atau ya 3 atau 4 hari pakai. Jika Anda kerjanya dengan jarak 25 km, berarti bolak-balik 50 km, kaliin aja tuh. Kalau untuk keluar kota, MG4 EV ini juga cukup mumpuni. Seperti di Elektria kali ini, setelah tadi dari Gambir, kita langsung menuju Bandung melewati tol. Harusnya sampai Bandung sendiri, persentase dari si baterainya masih tersisa cukup banyak. Karena ke Bandung sendiri cuma sekitar 130-an kilometer lah. Nah, tadi di Gambir sendiri kita melakukan pengisian hingga full ya.
Menggunakan SPKLU dari PLN dengan daya 50 kWh membutuhkan waktu sekitar 40 sampai 45 menit hingga akhirnya sampai ke 100%. Kita mengisi dari 58% sampai 100% itu membutuhkan biaya sekitar 51 ribuan. Daya yang masuk sendiri mencapai 19,7 kWh dan itu angka yang cukup fantastis ya. Untuk ke Bandung hanya butuh 50.000. Tentunya pasti nanti akan tersisa di Bandung. Jadi masih bisa keliling-keliling di Bandung. Terkait pengendalian, nah mobil ini nyatanya dengan angka performa 125 PS atau 123 horsepower luar biasa banget. Kenapa saya bilang begitu? Mobil ini sebenarnya terbilang cukup berat karena adanya baterai di dasar platformnya. Ya tipikal mobil listrik ya pastinya. Tapi sangat menyenangkan untuk dibawa. Powernya tuh cukup instan. Akselerasi awal tuh bener-bener gokil sih menurut saya. Akan menjambak kepala Anda ke belakang. Karena mobil ini punya dimensi yang ya cukup compact. Ya, dia cukup agile atau lincah. Kemudinya juga presisi. Feedback dengan rodanya juga sangat baik. Suspensinya cukup dibilang keras enggak juga, dibilang lembut ya middle lah. Membantu ketika berjalan lambat, jadi tidak terlalu keras. Tapi begitu dibawa kencang, apalagi bermanuver di jalan tol seperti ini, dia terasa stabil banget. Khususnya ketika membelok. Bodi benar-benar tidak membuang banyak, artinya mobil akan tetap pada jalurnya mengikuti kemudi. Oke, kita lanjut ke fitur. Apa aja sih fitur yang dimilikinya? Kita mulai dulu dari yang terlihat dulu nih. Kalau di daerah dashboard tentunya ada head unit, ini ukurannya cukup besar. Head unit ini juga berfungsi sebagai kontrol fungsi, baik mengatur AC, bahkan juga mengatur mobilnya sendiri, fitur-fitur mobilnya. Kemudian di depan kita ini, panel instrumennya, ini ukurannya 7 inci, sudah digital, tampilnya berwarna, ini sudah menampilkan informasi yang lengkap. Tombol-tombol di dashboard yang biasanya ditemukan di mobil konvensional ini banyak menghilang. Semuanya dimasukkan ke head unit. Memang secara visual jadi terlihat lebih enak, tapi secara fungsionalnya memang agak tricky karena tangan kita ini harus menjamah head unit berkonsep touchscreen. Head unit sendiri punya sistem operasi yang cukup responsif, jadi untuk pengaturan-pengaturannya juga jadi lebih gampang sebenarnya. Nah, ngomongin drive mode, si MG4 EV ini punya beberapa pilihan, mulai dari Eco kalau pengen menghemat energi, kemudian normal, atau itu artinya di middle lah ya. Terus kalau mau tenaganya keluar semua itu pakai mode sport. Ada juga pilihan snow, sebenarnya ini fungsinya lebih kepada jalan yang memang punya kondisi kurang baik, misalnya berlumpur atau sedikit off-road, di mana dibutuhkan pengaturan torsi agar ban tidak selip, maka bisa memilih snow. Kemudian ada juga custom, di mana custom ini nanti Anda akan diberikan beberapa opsi seperti steeringnya mau seperti apa. Kemudian ada juga energi recovery. Ini lebih ke brake regeneratif, di mana energi kinetik dari pengereman akan dipanen menjadi listrik atau daya baterai. Ini bisa disetting, ada 3, low, medium, and high. Ini akan berpengaruh pada pedal gas, karena ini pedal gasnya jadi seperti one pedal yang umum pada mobil listrik. Jadi kalau pedalnya dilepas, secara otomatis tuh mobil atau laju kendaraan akan terdeselerasi. Ini mirip-mirip engine brake. Ngomongin fitur lainnya, ada ADAS, seperti ada Adaptive Cruise Control, kemudian ada Forward Collision Warning dan Mitigation-nya. Dan tentunya mobil ini dibantu juga adanya kamera 360 yang ditampilkan di head unit. Jadi kalau mau parkir atau misalnya lewat jalan sempit atau mau ngeliat kondisi sekitar mobil, bisa pakai fitur tersebut. Kalau tadi kita bahas pengendalian, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas kenyamanannya. Nah, ini posisi berkendara saya. Jadi dia ini gaya-gayanya mirip kayak agak sedan, jadi agak rendah sedikit. Walaupun memang joknya bisa diatur secara elektrik. Kemudinya punya tilt dan teleskopik. Tentunya ada armrest di samping. Dan ini rasanya cukup lapang. Headroom juga cukup luas. Ditambah lagi masih ada bagasi di belakang dengan ruang yang cukup luas. Overall, harus diakui, bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin mengetahui atau ingin mencoba atau ingin memiliki mobil listrik yang mumpuni. Oke, itu dia tadi pengalaman berkendara dengan MG4 EV di Electria Volume 2. Nah, gimana dengan pengalaman berkendara mobil listrik buatan Toyota yaitu BZ4X?
bersama dengan Mas Bangkit. Ikuti terus videonya.